Oke, baik teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang model-model penggantian. Nah, pertama teman-teman yaitu secara garis besar, model penggantian ini berbicara tentang keselamatan. Keselamatan tuh ada yang dari Kristus dan ada yang dari Kristus, yang teman-teman kelompok lebih lebih enaknya lebih disebutkan sebagai keselamatan atas rahmat Allah begitu. Nah, kemudian kita seringkali sebagai umat beragama terlalu eksklusif begitu dalam mengklaim sebuah hal keselamatan, terutama dalam perspektif kita sebagai seorang Kristen. Atau kita seringkali memaksakan kehendak kita bahwa keselamatan hanya datang dari Kristus begitu. Nah teman-teman, tentu kita dihadapkan dengan segala pluralitas yang ada begitu, segala kemajemukan yang ada. Nah di sini ada beberapa dua tokoh dan mungkin akan ada lebih di sini ya secara garis besar yang akan membantu kita dalam melihat perspektif mereka dalam bagaimana mereka berteologi menurut model-model penggantian ini. Yang pertama adalah Barth, teman-teman. Nah, Barth ini memiliki sebuah keresahan begitu terhadap setiap ini upaya Kristen untuk mencoba untuk liberal begitu atau terbuka dengan segala ini plural yang ada begitu. Nah, di sini ketika Kristen terlalu terbuka akan terjadi sebuah kebingungan begitu, teman-teman. Kebingungan yang dimaksud tuh kayak ketika Kristen terlalu banyak menerima atau mengafirmasi semua keberbedaan yang ada di masyarakat, terakhir Kristen itu sendiri ini tidak bereksistensi dengan doktrin dan ajarannya sendiri begitu. Akhirnya orang-orang yang umat Kristen menjadi ragu apa yang harus mereka pegang begitu. Selain itu, kalau kita lihat dari perspektif dia, kita juga melihat bahwa keselamatan dari Tuhan juga itu adalah hal yang tidak bisa diukur begitu. Sifat Tuhan yang transenden atau tidak terlihat ini membuat Tuhan bekerja menurut apa yang dikehendakinya begitu. Tuhan dengan bebas kayak mau menyelamatkan orang-orang atas dasar dengan subjektifnya Tuhan begitu. Nah di sini juga kami akan membahas tentang Paul Knitter, ini mana dia merupakan sumber utama dalam penulisan paper kami, yaitu dari buku Teologi Agama-Agama, teman-teman. Di sini teman-teman secara garis besar Knitter adalah seorang teolog yang lahir di Chicago, Amerika pada tahun 1939. Dia adalah seorang Katolik Roma dan juga menempuh sekolah seminari. Kemudian juga dia adalah seorang guru besar, seorang dosen ini teologi agama-agama. Nah, Knitter nih mulai tertarik dengan proses teologi agama-agama ya, atau proses berdialog gitulah sama agama-agama ketika ada seorang namanya Karl Renner pada tahun 65 mas ini menjadi seorang dosen tamu dari Knitter ini sendiri. Nah, di situ dia melihat bahwa ini bukan melihat tapi kayak lebih tercerahkan begitu. Dia mulai bergeser dari sikap eksklusivisme menjadi seorang yang lebih terbuka dengan agama-agama yang ada. Kemudian namun di perjalanan waktunya dia juga mulai berpikir, kemudian dia juga mulai tergoyahkan lewat teologinya Karl ini sendiri. Kemudian dia mencari cara atau jalan-jalan lain atau jembatan-jembatan lain dari berpandang dan berteologi dengan konsep religius di luar Kristus begitu. Nah, sampai pada akhirnya ia mampu keluar daripada pandangan Karl dengan bantuan dari kritik dari Hans Kung. Tapi dia juga tidak setuju dengan Hans Kung sendiri ya, di mana dia tidak mengafirmasi bahwa keselamatan yang final atau yang terakhir itu adalah ini pada Kristus begitu kira-kira. Nah, kemudian pada proses dia melayani, proses dia hidup, dia mendapat kesempatan misi kemanusiaan di El Salvador. Nah, di sana dia melihat segala macam kekacauan dan penderitaan begitu. Akhirnya dari situ dia melihat bahwa segala keselamatan atau karya keselamatan Allah tentu akan berpihak terhadap orang-orang yang terdominasi atau tertindas begitu, teman-teman. Nah, dari situ teologi agama-agama dan pembebasan Allah akan saling bekerja begitu secara universal atau global. Kira-kira begitu. Baik, di sini kita akan melihat alasan Knitter kenapa dalam pemetaannya terhadap teologi agama-agama ia menggunakan istilah model. Kemudian dalam keempat model tersebut, khususnya pada model yang pertama, kenapa ia menggunakan istilah penggantian. Jadi yang pertama, alasan Knitter menggunakan istilah model dalam pemetaannya terhadap teologi agama-agama ialah karena ia ingin agar orang lain memahami dan melihat empat kelompok sikap yang ada tersebut sebagai sebuah catatan deskriptif, bukan sebagai anjuran seperti itu. Jadi di sini Knitter menegaskan bahwa yang ia tawarkan itu bukan jawaban, tetapi lebih kepada usulan atau bahan diskusi seperti itu. Dengan menggunakan istilah tersebut, ia memperlihatkan suatu mentalitas penting dalam teologi agama-agama, di mana tidak menutup
mata pada pluralitas, terbuka pada relativitas, kemudian peka pada pilihan individu dan keunikan dari keyakinan seseorang, serta kerendahan hati dalam berpendapat. Nah, alasan penggunaan istilah penggantian pada model pertama teologi agama-agama ialah karena selama berabad-abad, para misionaris Kristiani ini dengan penuh keyakinan, mereka memberitakan bahwa Allah menghendaki agar semua orang memeluk agama Kristen. Jadi, agama Kristen di sini diciptakan untuk menggantikan agama-agama lainnya, karena dianggap bahwa agama-agama lain itu hanya memiliki nilai yang bersifat sementara saja, dan pada akhirnya agama Kristen akan mengambil alih semuanya itu. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kelompok atau umat Kristen evangelikal atau fundamentalis. Nah teman-teman, secara garis besar kedua kelompok ini nih mempercayai bahwa hanya ada satu konsep keselamatan, yaitu hanya dari Kristus tok gitu. Kristus adalah salah satu jalan keselamatan gitu. Nah teman-teman, terus apa bedanya antara evangelikal dan fundamentalis? Nah, evangelikal nih kalau kita tahu arti katanya itu kan dari evangelion yang artinya Injil atau kabar baik. Kalau fundamentalis ini kan dari fundamental, yang dimana fundamental itu kan artinya kembali ke inti, kembali ke dasar, kembali ke pokok-pokok yang seharusnya begitu. Nah di sini teman-teman, fundamentalis dan evangelikal nih ternyata ada cukup perbedaan yang cukup signifikan begitu teman-teman. Walaupun dalam proses pelaksanaannya cenderung sama. Jadi mana teman-teman, fundamentalis itu menurut hasil analisis kelompok bahwa mereka adalah suatu kelompok yang cukup radikal gitu teman-teman, dimana mereka tuh tidak begitu banyak toleransi atas segala pluralitas yang ada begitu. Tidak sama seperti evangelikal ada pembaruan teman-teman. Kalau baca di buku tuh ada alasan-alasan mengapa evangelikal tuh dari yang satu ke satu gitu. Tapi fundamentalis tuh cenderung kayak mereka A, B, kayak tidak begitu banyak alasan untuk pembenaran ataupun untuk mengadaptasi pemikiran-pemikiran yang ada di luar Kristen begitu. Ada seorang teolog yang mengatakan bahwa seorang fundamentalis itu adalah seorang evangelikal yang marah atau berang terhadap sesuatu. Dari sini saya kita sudah tahu bahwa walaupun mereka sama-sama ini Kristen, mereka sama-sama Kristen lagi ya, tentu Kristen sama-sama mempercayai keselamatan hanya satu, yaitu dari Kristus. Tapi terdapat sebuah perbedaan ideologi yang cukup kuat begitu. Makanya ideologi dalam hal ini adalah keyakinan ideologi untuk mungkin yang satu masih bisa, oh mungkin ini karena ini, mungkin karena ini. Yang satunya adalah lah kan memang karena mereka di luar Kristen, berarti mereka oke neraka gitu. Mungkin seperti itu pemikiran ini teman-teman pasti sering ketemu kan dalam hidup beragama, hidup bergereja tentunya. Masih banyak orang Kristen yang seperti ini. Nah teman-teman, kemudian kita akan bahas tentang kenapa masih ada kayak model-model ini seperti masih ada gitu teman-teman. Nah teman-teman, orang-orang yang sampai pada tahap ini menjadi seorang evangelikal atau fundamentalis ini bukan asal karena mereka ikut-ikut arus aja gitu. Mungkin ada beberapa orang seperti itu, ada juga yang benar-benar mereka merasakan sebuah situasi secara universal yang ada dalam sekitaran dia, dimana ketika dia melihat dari agama lain misalnya ya, contohnya misalnya dari agama lain, ada dari pengalaman pribadinya, dia mengambil kesimpulan bahwa oke, saya yakin bahwa keselamatan hanya datang dari Kristus begitu. Entah itu karena dia mengalami sebuah peperangan, mengalami sebuah kekerasan atau lain sebagainya, atau banyak sekali faktor-faktor yang membuat orang tersebut menjadi seorang yang evangelikal atau fundamentalis begitu. Begitu pula dengan sebaliknya, orang-orang akan terbuka terhadap setiap agama lain atau pluralitas karena mereka menemukan sebuah kedamaian, sebuah kesukacitaan di agama lain, dan mungkin mereka bisa memprosesinya bahwa oke, berarti keselamatan juga ada terhadap agama lain. Kira-kira begitu. Kemudian ada seorang teolog bernama Barth, tadi sudah dijelaskan di pendahuluan, dimana dia adalah seorang teolog yang mencoba mengkritisi teologi modern, yang dimana dalam teologi modern cukup terlalu terbuka dengan segala hal-hal yang terhadap segala hal-hal yang plural gitu. Ketika mereka terlalu menerima, Kristen mencoba untuk mengadaptasikan terus, ternyata dia melihat bahwa konsep dasar iman Kristen menjadi tergoyahkan begitu teman-teman. Oleh karena itu, dalam buku juga dijelaskan bahwa Barth mencoba merumuskan beberapa dasar keselamatan Kristen, yaitu yang pertama,
kita diselamatkan oleh rahmat. Yang kedua, kita diselamatkan oleh iman. Yang ketiga, kita diselamatkan oleh Kristus. Dan yang keempat adalah kita diselamatkan oleh firman Tuhan. Di sini kita akan masuk dalam poin yang kedua dalam penggantian total, yaitu agama Kristiani sebagai agama yang benar. Nah, di sini Barth memiliki pemahaman terkait hakikat paradoksal Allah, yaitu hanya oleh iman dan rahmat dan Kristus. Nah, meskipun tidak ada bukti empiris, ia berpendapat bahwa agama Kristiani bisa dikatakan sebagai satu-satunya agama yang benar di antara semua agama lainnya. Jadi, tanpa Yesus tidak ada rahmat, dan tanpa Yesus manusia tidak mampu untuk memahami dan percaya. Ia mengatakan bahwa agama Kristiani merupakan agama yang benar karena merupakan satu-satunya agama yang sadar akan kepalsuan dirinya, dan juga tahu bahwa terlepas dari kepalsuan dan kemusyrikannya itu, umat diselamatkan melalui Yesus Kristus. Nah, atas dasar penilaian dari Barth yang demikian, muncullah satu kontradiksi yang eksklusif. Barth bisa menghimbau umat Kristiani untuk menghormati maksud baik, ketulusan, dan kebebasan beragama dari umat beragama lainnya. Kemudian berikutnya itu kita masuk pada poin ketiga dalam penggantian total, yaitu bersikap serius terhadap perjanjian baru dari Yesus. Nah, penganut evangelikal memiliki pemikiran bahwa menjadi Kristiani berarti harus bersikap serius terhadap Alkitab, terkhususnya kitab perjanjian baru. Nah, mereka mengatakan bahwa seorang Kristiani ialah mereka yang kehidupannya didasarkan pada kesaksian perjanjian baru tentang Yesus Kristus. Ada berbagai macam cara untuk memahami Yesus dalam perjanjian baru, baik itu melalui pemakaian gelar-gelar yang dikenakan kepada Yesus, bagaimana ia menyelamatkan, dan apa artinya meyakini Yesus ini sebagai yang ilahi. Namun, di tengah hal-hal tersebut, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu mengenai pemberitaan bahwa Yesus merupakan satu-satunya juru selamat umat manusia, dan tanpanya umat manusia tidak akan sanggup untuk keluar dari segala kesulitan yang mereka hadapi. Selanjutnya adalah hubungan agama Kristen dengan agama-agama lain. Pemahaman dari evangelikal terhadap agama-agama lain, bahwa evangelikal ini berpendapat bahwa Tuhan itu telah berbicara di dalam agama-agama lain melalui wahyuan, namun tidak semerta-merta menyelamatkan mereka. Kami evangelikal juga sadar akan adanya dialog dengan agama-agama lain. Dialog ini adalah cara yang terpenting untuk menganggap serius orang lain sebagai sesama-sama manusia. Dialog juga penting sebagai wadah untuk saling berbagi informasi, terutama untuk mengkoreksi berbagai kesalahpahaman yang terjadi antara satu sama lain. Nah, pentingnya dialog juga dalam agama bisa menjadi sarana penyelesaian konflik antar agama. Nah, melalui dialog juga antara agama juga umat Kristen justru bisa bertemu dengan agama-agama lain sebenarnya, yang sangat baik. Nah, agama-agama lain juga bisa menjadi titik awal karena Yesus menggenapi kebenaran yang tidak dapat ditemukan oleh agama-agama lain. Dalam topik ini, pemikiran dari Barth juga merangkum hubungan antara agama Kristen dan agama-agama lain. Agama itu sendiri bukanlah suatu sistem keselamatan, tetapi juga Tuhan dapat menggunakannya untuk menunjuk dan melampaui dirinya sendiri pada krisis yang mereka alami, dan keselamatan ada di dalam Tuhan, sejarah yang diselipkan dan dibangkitkan. Oke, selanjutnya, apakah umat beragama lain tersesat? Diketahui bahwa model pergantian baik total maupun parsial bersekuku bahwa tidak seorang pun akan diselamatkan kecuali mereka yang berada di dalam hubungan dengan Yesus dan Injilnya. Maka pertanyaan yang sering ditanyakan ialah, apakah itu berarti bahwa Tuhan akan memasukkan semua orang yang tidak kenal Yesus ke neraka? Dalam konsensus ini menandakan adanya kegelisahan dan keretakan di antara para tokoh fundamentalis dan evangelikal. Mereka pun sepakat bahwa keselamatan itu tidak ditemukan di luar menganut Yesus. Dalam tokoh bernama Harold Lindsay yang menganut model pergantian total tetap konsisten dan terus mengatakan bahwa jika mereka yang non-Kristiani meninggal tanpa mengenal Yesus Kristus, mereka akan binasa. Kita lupa semua umat manusia itu berdosa. Semua orang pun tahu dengan Kristiani bukan akan masuk dalam neraka karena mereka telah memberontak terhadap Allah. Mereka tidak percaya dengan Allah. Mungkin apa yang dimaksud dengan ini ialah ada sebuah kenyataan dari apa yang dinamakan oleh wahyu umum. Semua orang pun cukup mengenal Allah untuk memberontak terhadap mereka, juga memberontak
Tetapi siapapun orang yang belum pernah sama sekali mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa kita salahkan sebagai menolak Kristus. Semua orang juga akan dihukum karena memberontak terhadap semua terang yang telah mereka sangat kenal atau mereka yang sangat dapat. Nah, yang usul terakhir dalam perspektif wahyu umum ialah yang paling penting, yang tidak akan berkompromi dengan inti ajaran agama Kristen atau Kristiani tersebut ialah kehadiran Roh yang menyelamatkan atau rahmat nyata yang terdapat dalam agama-agama lain. Semua itu karena Yesus Kristus, yang berarti bahwa semua berasal dari dan menuju ke Yesus, Injil dan gereja. Yesus pun tetap merupakan sebuah cerita bagi kebenaran apapun yang terkandung di dalam agama-agama lain. Apapun yang baik di dalam agama-agama lain, semua itu merupakan persiapan untuk menerima Kristus. Apapun yang di agama-agama lain atau di umat lain, kalau misalkan ada Tuhan diberi keselamatan, kita harus siap-siap untuk lewat dialog yang tadi itu, dan keselarasan pemahaman dalam saling mengerti satu sama lain adalah kunci utama dalam menjaga kedamaian pluralitas ini. Nah, di sini saya menekankan sedikit. Lewat teologi agama-agama, kita tidak harus selalu mengerti agama lain, tetapi juga kita dapat mengerti sesama kita, umat Kristen. Nah, kita dapat memahami dan menerima mengapa mereka memilih jalan tersebut dengan pikiran yang terbuka dan menghargainya. Kita tahu bahwa kesimpulan atau keputusan akhir dari seseorang memilih salah satu jalan tersebut adalah lewat prosesnya dia benalar dan memahami realitas yang ada di sekitar dia. Kita tidak boleh mengintervensi atau mendominasi mereka lewat pengalaman subjektif kita untuk mengarahkan mereka kepada pandangan kita. Kita bisa saja saling terbuka satu sama lain, namun lewat keterbukaan ini tersebut bukan menjadi sebuah batu sandungan untuk kita saling mempertanyakan dan mendebatkan eksistensi dari apa yang kita percaya dan kita yakini selama ini. Tanggapan kritis kelompok mengenai materi yang kami bawakan, bahwa kelompok kami telah mengetahui salah satu model, yaitu penggantian yang ditawarkan oleh Kniter. Tentu dari model ini tidak bisa digolongkan secara pasti mana yang benar atau mana yang tepat untuk dapat dipegang oleh umat Kristen. Model-model ini akan menjadi pilihan-pilihan subjektif dalam perspektif iman dan keyakinan keselamatan mereka dalam melihat sesama dalam pluralitas yang ada. Oke, kita masuk dalam kekurangan. Dari metode ini sangat jelas sekali. Pertama, ini sangat eksklusif dan sangat potensial ya, untuk semena-mena untuk kepentingan tertentu. Banyak kali konflik kepentingan yang didasarkan pada metode ini hanya untuk memecah belah kedamaian pluralitas. Nah, selain itu menurut beberapa kelompok juga konsep teologi ini model pertama ini sangat usang dan perlu kita perbaharui. Nah, banyak sekali yang menghususkan diri mereka untuk mendapatkan keselamatan hanya lewat Kristus. Bagaimana dengan orang-orang yang luar biasa baik dan bahkan menjadi berkat bagi orang Kristen? Apakah mereka akan secara langsung tidak memperoleh keselamatan dari Allah? Nah, itu yang membuat pertanyaan yang paling mendasar, teman-teman. Kita umat Kristiani, bahkan juga pertanyaan itu semua juga bisa kita tumbuh dalam batin masing-masing ataupun umat percaya kita. Ini menjadi perbincangan karena kita sadar tahu benar bahwa kita hidup tidak sendirian. Nah, karena kita benar-benar sesuai dengan nilai norma yang telah disepakati secara universal. Namun ini menjadi persoalan yang dilematis bagi umat Kristen sendiri jika mereka berdiri dalam tepian jurang tersebut untuk mengafirmasi atau setiap konsep keselamatan. Lantas mengapa mereka harus terus menjadi seorang Kristen? Bahkan bisa dipertanyakan kenapa saya tidak menjadi. Lewat dialog dan keselarasan pemahaman dalam saling mengerti satu sama lain itu adalah kunci utama dalam menjaga kedamaian pluralitas ini. Lewat teologi agama-agama ini pula, kita tidak harus selalu mengerti agama-agama lain, tetapi juga kita dapat mengerti sesama kita, antar kita umat Kristen. Kita dapat memahami dan menerima mengapa mereka masih memilih jalan tersebut dengan pikiran yang terbuka dan untuk menghargainya. Nah, kita tahu bahwa kesimpulan atau keputusan akhir dari seseorang yang memilih salah satu jalan tersebut adalah lewat proses dia bernalar dan memahami realitas yang ada di sekitar dia. Kita tidak boleh mengintervensi atau mendominasi mereka lewat pengalaman-pengalaman subjektif untuk mengarahkan mereka kepada pandangan kita. Kita bisa saja saling terbuka untuk satu sama lain, namun lewat keterbukaan tersebut bukan menjadi sebuah batu sandungan untuk kita saling mempertanyakan atau memperdebatkan eksistensi dari apa yang kita percaya dan apa yang kita yakini.